Halo, halo Ricky. Halo. Alhamdulillah udah sehat. Udah ngantor nih hari ini. Halo Koko Depo Semut. Halo, halo. Malam-malam. Oke, pas nih jam 8 nih. Kita mulai ya. Oke, seperti yang gue share sebelumnya, kali ini gue mau bahas tentang freight forwarder. Kan mungkin lu orang semua udah tahu lah ya, kalau sebenarnya basic gue itu, background gue itu sebenarnya freight forwarder gitu loh. Cuma kemarin gue coba untuk sharing untuk gimana sih kalau mau jadi eksportir sih gitu loh. Karena kalau misalnya gue share gimana cara jadi forwarder itu lebih ribet, susah banget sih terus terang. Nah, cuman kali ini gue mau coba share tentang forwarder lah. Soalnya mungkin di sini juga banyak teman-teman kita yang pernah jadi korban dari freight forwarder nakal juga. Makanya gue mau coba share ke kalian semua biar kalian lebih aware lah, maksudnya lebih ngerti dunia forwarder tuh sebenarnya seperti apa dan bagaimana mengantisipasi biar kalian nggak jadi korban seperti itu. Nah, cuman terus terang ini topiknya agak panjang ya. Gua nggak tahu nih satu sesi ini bakal keburu apa enggak. Kita lihat aja. Kalau memang nggak keburu nanti kita ke next sesi ya. Kita lanjutin lagi. Nah, jadi biar ini semuanya clear, masih biar kalian nggak bingung, gua akan coba bedah satu persatu biar kalian lebih ngerti gitu loh. Ya. Oke. Jadi gue coba start dulu. Gue akan coba jelasin scope. Jadi gini, kalau kita berbicara freight forwarder ataupun dunia ekspor impor itu luas sekali gitu loh. Jadi gue mau coba jelasin ke kalian dulu biar kalian mengerti siapa aja yang terlibat di dalam dunia logistik ini, dunia forwarder. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Kalau kita bicara tentang ekspor impor itu pasti ada namanya eksportir, importir. Nah, itu udah pasti. Dan ekspor importir itu di tengah-tengahnya itu ada lagi namanya shipping line. Shipping line itu adalah perusahaan yang punya kapal lah ya, punya servis kapal, pengiriman laut, dan juga ada airlines. Jadi itu sebenarnya mereka posisinya sama, cuman beda produk aja. Satu melalui laut, satu melalui udara. Nah, dan di tengah-tengahnya itu ada siapa gitu loh. Jadi ibarat kita flashback aja ke zaman dulu pada saat kita sebelum ada Traveloka, itu kita kalau beli tiket kan selalu melalui travel agent gitu kan. Jadi ibaratnya itu forwarder itu mirip travel agent zaman dulu lah. Jadi kita mostly masih konvensional sekarang banyak orang mau beralih ke startup, cuman so far sih masih on progress sih. Nah, jadi forwarder tuh lebih kurang tuh bisa dibilang sebagai broker. Nah, itu posisi forwarder, dan forwarder sendiri sebenarnya tuh masih sangat luas. Ibarat kayak dokter itu kan banyak dibagi lagi kan. Jadi ada dokter spesialis kandungan, spesialis saraf, spesialis anestesi, dan banyak lagi kan. Dan begitu juga dengan forwarder. Forwarder itu adalah generalnya, ibarat itu adalah dokter gitu loh. Dan di dalamnya itu servisnya ada apa aja. Oke, gue akan coba start dari paling simple dulu. Yang paling simple itu sebenarnya ada warehouse. Jadi kalau perusahaan warehouse itu masih termasuk kategori forwarder, karena itu masih bagian dari service forwarder gitu. Dan tugasnya itu apa? Tugasnya itu simple sih sebenarnya, cuman tempat untuk menitip barang-barang kita. Cuman itu sekarang itu ada yang konvensional dan ada yang udah agak advance. Kalau yang konvensional itu kebanyakan barang-barang yang gede, cuma kalau advance tuh sekarang udah ada istilahnya fulfillment. Kalau fulfillment tuh kalau kalian ngerti logistik itu masuk ke 4PL itu udah fulfillment. Fulfillment itu artinya
kayak misalkan kalian mau jual e-commerce, jadi itu kalian cukup kirim semua barang-barang kalian ke warehouse itu, dan nanti warehouse fulfillment itu yang akan mengerjakan semuanya dari start dari packing, delivery, terus ngurus kayak pengiriman melalui Tiki atau Gojek atau apapun itu. Terus nanti mereka bisa kirim report juga ke lo, misalkan produk-produk lo stok lo sisa berapa, stoknya apa aja. Nah itu fulfillment. Itu sekarang lagi ngetrend, dan sekarang lagi banyak startup ngerjain warehouse fulfillment itu gitu ya. Terus next ada lagi product forwarder itu yang lain itu ada namanya consolidator. Nah consolidator itu apa? Sebelumnya gue udah pernah jelasin. Kalau kita pengiriman via laut itu ada by container dan by LCL. Nah kalau by container kita istilahnya full container loaded. Ada lagi LCL, less container load. Nah itu adalah untuk barang-barang retail yang misalkan pengirimannya itu per kubikasi lah. Kita hitungnya per kubikasi atau per ton. Jadi dilihat mana yang lebih gede. Misalkan lu kirimnya mesinnya adalah 3 ton tapi kubikasi hanya 2 kubik. Yang dia hitung adalah 3 ton itu. Begitu juga sebaliknya, misalkan lu kirim kardus ada 3 cbm, ternyata berat cuma 1 ton, dihitungnya adalah 3 cbm. Nah itu adalah untuk retail. Itu pemain LCL yang menyediakan LCL itu namanya consolidator. Jadi mereka itu ibarat kayak pengepulnya lah. Mereka yang kumpulin kargo kecil-kecil dari 1-2 kubik sampai dengan 1 kontainer, baru mereka kirim, baru mereka ekspor. Ya. Nah, terus next ada lagi namanya PPJK. Mungkin gue juga sebelumnya udah sering share kalau di company gue sendiri juga di situ ada divisi PPJK. Nah, PPJK itu singkatan apa? Sorry gue agak lupa. Cuma itu pengusaha pengguna jasa kepabeanan kalau nggak salah. Dan itu tugasnya apa? Tugasnya adalah ngurus custom clearance. Custom clearance itu apa? Custom clearance itu adalah kita yang bertugas atau bertanggung jawab untuk mensubmit dokumen ekspor dan impor ke Bea Cukai. Nah, kita yang membantu untuk mengerjakan dokumen gimana jelasin ya? Mengerjakan apa yang dibutuhkan untuk pengurusan jasa custom clearance itu, baik ekspor maupun impor. Dan di situ nggak sembarangan orang bisa ngerjain juga, karena itu lumayan complicated, karena peraturan kita juga lumayan complicated ya. Jadi itu benar-benar harus orang yang udah expert di bidang itu gitu loh. Nah itu PPJK. Dan ada lagi namanya EMKL, Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Nah kalau untuk ini sendiri sebenarnya ada dibagi 2 versi ya. Nah kalau forwarder itu sebenarnya kan ada 2 juga. Ada yang forwarder internasional, jadi forwarder yang khusus handle shipment ekspor dan impor. Ada juga forwarder yang domestik, jadi dia lebih ke handle shipment lokal. Jadi kayak pengiriman ke Medan, ke Kalimantan, ke Makassar, ke Surabaya. Nah itu domestik gitu loh. Nah kebetulan kalau posisi kita sendiri sekarang kita dua-duanya kita bisa, both kita bisa. Mau ekspor impor, mau domestik kita juga bisa. Nah, kalau untuk pengertian MKL sendiri, kalau untuk di forwarder ekspor impor, sebenarnya MKL itu mencakup perusahaan tracking dan juga PPJK gitu. Tapi ada kalau di perusahaan lokal, maksudnya yang fokus di forwarding lokal, itu MKL versi mereka itu ya pure hanya tracking gitu loh. Nah, jadi ada beda persepsi, tapi it's okay lah, coba lebih kurang mirip, lebih kurang kan. Nah, dan ini terus mengenai MKL, nah ini agak menarik nih. Oh ya, untuk forwarder sendiri pengiriman tuh kan ada 4 macam. Yang biasa kita tahu tuh kan itu by laut, by sea, ada by air, ada by land. Itu yang tracking ya inland doang. Jadi misalnya kayak Jakarta Semarang itu kita inland doang. Terus ada lagi by rail, jadi kereta api. Ini kereta api ini nggak terlalu familiar, nggak terlalu terkenal. Cuman ini karena servis di Indonesia belum terlalu banyak. Tapi kalau di compare kadang-kadang itu untuk servis ke rail kereta api itu kadang bisa lebih murah dibanding darat. Nah, cuman
karena servis itu belum terlalu banyak, jalur-jalur kereta api belum terlalu banyak, jadi nggak terlalu terkenal gitu loh. Mostly orang masih pakai darat, karena darat bisa akses ke semua tempat kan, gitu. Nah, ini ada gua berterima banyak pertanyaan tentang tracking gitu. Nah, tracking ini tracking sebenarnya ada banyak macam. Dari kalau kalian lihat di jalanan tuh ada truk dari kecil sampai gede semuanya ada. Ada CDE, CDD, CDD long, terus ada wingbox, ada ankle, ada tronton, ada fuso. Nah, tracking itu ada banyak macam gitu loh. Nah, dan banyak pertanyaan ke gua, ada yang DM atau Q&A ke gua nanya, kok kalau misalkan pengiriman dari daerah gimana, bisa nggak sih? Misalkan barangnya ada di apa ya kalau daerah ya, Situbondo. Nah, ada di Situbondo itu kan port paling dekat sebenarnya lewat Surabaya, Tanjung Perak. Nah, cuma kan namanya kalau di daerah kan nggak semua jalan bisa dilalui sama kontainer. Nah, itu yang perlu jadi concern juga gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang minta rate kayak gitu, ya pasti kita nanya dulu itu jalurnya bisa dilewatin kontainer apa enggak gitu. Kalau nggak bisa dilewatin kontainer, itu biasanya kita kirim truk kecil. Nah, makanya itu sangat perlu detail banget sih. Jadi kita bahkan kalau perlu sometimes kalau tempatnya susah diakses, kita nggak ada informasi, ya kita bakal kirim orang gitu untuk survei dulu. Ini tempat kira-kira medannya seperti apa, kira-kira truk apa yang bisa lewat, kita mesti kirim truk apa. Misalkan nih, kalau kapasitas kontainer 20 kan sekitar 25 ton, sedangkan kalau Fuso kan CDD sekitar 8 ton. Nah, mau nggak mau untuk ngemenuhin kontainer 20 itu, berarti kita harus kirim lebih kurang 3 CDD. Karena 8 kali 3 kan 24 ton. Nah, itu yang kita mesti measure gitu loh. Tempat kita untuk loading atau stuffing itu barang, itu tempatnya bisa lewatin kontainer apa enggak. Kalau memang hanya bisa mentok ya hanya di CDD, ya udah mau nggak mau kita harus kirim CDD. Kirim CDD 3 unit. CDD itu terus antara truk trailer kontainer itu standby di depan gang yang bisa loading, atau 3 CDD itu dikirim ke Tanjung Perak. Baru nanti kita di sekitar lokasi Tanjung Perak itu kita cari tempat untuk stripping. Kita istilahnya stripping itu bongkar muat. Jadi bongkar dari truk truk CDD pindah ke kontainer. Nah, ini banyak banget pertanyaan kayak gitu. Dan terus istilahnya lagi ada yang nanya nih, mendingan mana kok? Mendingan cari forwarder yang di daerah atau forwarder yang di kota seperti Surabaya gitu loh. Nah, kalau itu gue nggak bisa jawab karena itu setiap forwarder kan pasti ada spesialisasi masing-masing, dan mereka itu jagonya di mana pasti murahnya di situ gitu loh. Jadi gue nggak tahu siapa yang lebih murah antara forwarder di daerah atau forwarder di kota gitu loh. Karena biasanya kalau kita forwarder, biasanya kita kalau terlalu jauh itu kita biasa partneran juga gitu loh. Nah, jadi itu gue susah jawab. Jadi mending kalian ada berapa source, ya kalian cek aja semuanya gitu loh. Kecuali memang forwarder itu ada di 2 tempat tersebut. Misalkan di Situbondo dan juga di Surabaya. Nah, forwarder itu ada kantor di 2 tempat itu. Seharusnya harga dia lebih murah gitu loh, karena mereka masih satu office, jadi harga juga masih make sense mustinya gitu loh. Cuman nggak semuanya sih. Nah, itu ya pasti kalian harus double check lagi lah. Semakin banyak forwarder yang bisa kalian cek, ya udah kalian cek aja, ada 5 aja kalian tanyain semua gitu siapa harga paling murah. Tapi pastinya lagi namanya forwarder kan bisnis jasa ya, itu servisnya kalian harus cari info sebanyak mungkin lah, servis mereka seperti apa. Karena kalau gua sebagai pemain tracking itu kan paling susah itu kan sebenarnya ngatur supir. Kadang kita suruh pagi datang, nyampe jam 3 sore. Nah, itu loh, kalau jam 3 sore kan kita udah susah kan, mau loading barang, mau stuffing kan udah susah gitu loh. Karena udah mau malam. Nah, itu ya kalian ya pinter-pinter kalian lah cari-cari informasi lah, mungkin minta dari kenalan atau apa gitu loh. Gitu. Nah, terus kalau untuk shipment udara dan laut itu sebenarnya konsepnya semuanya sama.
Jadi kalau misalkan laut kita kirimnya ke, kalau Jakarta kita kirimnya ke Tanjung Priok, kalau udara ya kita kirimnya ke Soekarno-Hatta. Nah, cuman kalau kita kontaineran itu kan bakal akan ada kejadian seperti yang tadi tuh. Jadi kita mesti masuk ke pelosok terus kirim terkecil. Tapi kalau misalkan udara itu mostly adalah pengiriman yang urgent. Pengiriman yang bener-bener butuh cepet nih, let's say 2-3 hari itu barang harus nyampe gitu kan. Makanya orang baru pakai udara karena udara itu harganya mahal banget. Kalau di compare sama laut mungkin harganya bisa 10 kali lipat. Gua nggak pernah ngecek, literally bener-bener ngecek, compare gua nggak, tapi lebih kurang bisa lebih mahal 10 kali lipat. Nah makanya itu orang yang biasa kirim udara itu biasa kuantitinya juga nggak terlalu banyak. Kalau kontainer kita kirim, ada yang bisa sekali kirim 1 BL itu 10 kontainer, 20 kontainer, itu ya udah wajar, udah biasa. Tapi kalau misalnya kita udara, even lo bisa kirim 1 ton aja itu udah termasuk banyak gitu loh. Karena mostly biasa mereka kirim paling 100 kilo, 200 kilo. Karena itu mahal banget harganya. Tapi balik lagi tergantung produk ya. Kan ada beberapa produk juga itu memang harus pakai udara. Jadi karena produk value-nya gede, mereka butuh cepet, ya kayak masih bisa mengcover. Makanya gue bilang untuk kalian yang mau main ekspor ataupun impor, sekarang itu harga freight lagi semuanya gila-gilaan karena COVID ini. Jadi sebelum COVID itu banyak perusahaan shipping line itu udah, bukan banyak ya, iya benar, banyak itu udah berdarah-darah, hampir semua itu udah berdarah-darah. Jadi laporan keuangan mereka itu merah. Karena apa? Karena sebelum krisis dalam beberapa tahun terakhir itu mungkin let's say 2000, sekarang 2021, lebih kurang 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu harga freight itu lagi murah-murah banget. Karena 10 tahun lalu pada saat bisnis ekonomi lagi bagus, itu banyak perusahaan shipping line baru itu semuanya bertumbuh. Banyak yang pecah kongsi. Jadi mereka bikin shipping line sendiri karena ekonomi lagi bagus, supply-nya lagi banyak dan supply untuk barangnya lagi banyak. Shipping line, supply dari shipping line-nya dikit tapi demand-nya banyak. Jadi otomatis mereka melihat peluang itu, jadi mereka berlomba-lomba buka shipping line baru semuanya. Dan pada saat terakhir ekonomi mulai ngedrop, waktu itu kan banyak banyak perusahaan yang demand mulai dikit, supply kebanyakan, akhirnya banting-bantingan harga. Dan makanya belakangan ini 5 tahun terakhir ini hampir semuanya tuh, semua shipping line tuh berdarah-darah. Makanya dalam beberapa tahun terakhir ini banyak shipping line yang sudah merger ataupun diakuisisi. Nah itu otomatis karena mereka udah merger atau akuisisi, mereka under satu manajemen. Nah jadi contoh misalkan dulu ada let's say ada 20 shipping line, terus sekarang tinggal 10. Berarti kan persaingan kan makin mengerucut. Dan mereka sekarang fokus untuk nyari margin. Nah untuk nyari margin otomatis mereka harus naikin harga kan. Karena bagaimanapun yang berkuasa, semakin supply-nya semakin dikit, demand-nya masih ada, otomatis akan berbalik gitu loh. Jadi kalau dulu karena supply-nya demand-nya banyak, jadi customer berkuasa gitu loh. Kenapa jadi kebalik? Kalau demand-nya banyak, berarti shipping line berkuasa karena inquiry banyak, karena banyak permintaan. Tapi sekarang kebalik. Sekarang itu karena shipping line semua udah banyak bergabung, jadi mereka yang berkuasa, mereka mengontrol harga. Ditambah kejadian pandemik seperti ini, COVID, banyak negara yang lockdown, akhirnya perputaran kontainer mereka itu jadi berantakan. Perputaran kontainer jadi berantakan, jadi banyak negara yang shortage kontainer. Shortage kontainer artinya kekurangan kontainer, jadi mereka itu nggak balance. Biasanya misalkan mereka impor ada 10.000 kontainer, ekspor 10.000 kontainer, itu kan balance, bisa muter. Tapi kalau misalkan ada negara di lockdown, itu perputaran kontainer jadi ngaco. Jadi misalkan impor tinggal 2.000 kontainer, ekspor 5.000 kontainer. Nah itu kan berarti nggak balance, lama-lama jadi shortage. Nah itu yang mempengaruhi cost di pelayaran itu naik.
Jadi ibarat biasanya misalkan kapal yang datang ke Indonesia biasanya terisi 10.000 kontainer, tapi kali ini cuma terisi 5.000 kontainer. Berarti kosnya bertambah, cost shipping line bertambah kan. Nah, makanya itu banyak, semua shipping line naikin harga, even ada yang sampai 10 kali lipat gitu loh. Makanya bagi kalian yang mau main ekspor impor tapi value-nya itu rendah, nah kalian coba berpikir ulang lah. Karena kalau kita sebagai pebisnis, kita itu shipping cost itu selalu kita hitung dari persentase dari value barang kita. Misalkan nilai value barang kita adalah 1M, sedangkan biaya pengiriman itu 30 juta. Berarti kan itu cuma 3% dari value barang kita. Tapi kalau pengiriman nilai value kita adalah 500 juta dan itu nilai cost, shipping cost adalah 30 juta, itu kan udah sekitar berapa tuh? 6%. Nah, dan itu kalau untuk kita pebisnis tuh 1% aja itu udah penting banget gitu loh. Makanya untuk kalian yang mau ekspor impor tapi nilai value barang tersebut adalah barang yang murah, coba kalian hitung-hitung lagi gitu loh. Karena kalau misalkan, kecuali kalau value tinggi ya, value tinggi nggak terlalu ngefek sih, even 1-2% nggak terlalu ngefek gitu loh. Gitu. Ya, jadi di sini gue mau kasih tahu kalian. Jadi untuk forwarder itu, sorry tadi udah sampai mana ya? Jadi lupa gua. Oke, export stripping. Oke, nah, oh ya sorry, udara dan laut ya. Udara dan laut itu sebenarnya konsepnya sama, dan kalau udara itu lebih dikit volumenya gitu loh, karena jauh lebih mahal. Oke, terus mengenai dokumen apa yang mesti disiapin oleh forwarder. Nah, kalau untuk eksportir lah ya, kita bahas eksportir dulu ya. Eksportir itu sebenarnya dokumen perlu disiapin sih, yang pasti sih legalitas ya, legalitas dari perusahaan tersebut. Ya, kita bicara normal dulu ya. Legalitas dari mereka, terus juga ada packing list invoice. Itu paling penting, packing list invoice dan legalitas. Nah, itu kalau itu udah komplit, ya udah nextnya jadi tugasnya si forwarder. Nah, forwarder itu siapin apa? Forwarder juga gak terlalu banyak menyiapin dokumen ya. Karena baik lagi, oh ya kalian harus pastiin juga barang yang kalian ekspor itu ada lartasnya apa enggak. Nah, lartas itu bisa dicek di insw.go.id, di situ tinggal dicek. Karena ada beberapa item kayak misalkan buah itu biasa ada kena karantina. Jadi kalian harus karantina dulu. Nah, itu biasanya dikerjakan oleh forwarder. Memang. Nah, kalau contoh kayak kopi itu ada eksportir terdaftar kopi, ada ETK. Nah, ETK itu yaitu itu kuota. Jadi kita kalau mau ekspor kopi kita harus ada kuota, dan itu biasanya dari si eksportir, itu legalitas dari si eksportir. Nah, kalau untuk impor sendiri, impor itu biasa lebih complicated, lebih banyak lartasnya. Kayak gua kan ada impor besi, dan besi kan tuh ada IT bajanya juga. Nah, itu ya kuota juga itu. Jadi kalau kita mau impor besi, kita harus ada kuota juga gitu loh. Nah, seperti keramik itu juga harus ada SNI. Jadi itu kita harus apply SNI dulu. Itu agak ribet ya. Terus terang gue belum pernah ngurus. Cuman kalau gue dengar itu agak ribet karena kita harus kita misalkan beli keramik dari pabrik A di Cina. Dan pabrik A itu harus disurvei oleh orang dari kementerian apa, gua kurang tahu. Jadi kita harus ngajak mereka untuk survei ke pabrik tersebut. Jadi setelah pabrik itu qualified, lolos dari standar SNI di Indo, baru bisa dapat SNI. Dan itu pun kita hanya boleh impor dari pabrik tersebut. Jadi yang udah didaftarin pabrik mana ya, pabrik itu kita hanya bisa impor dari pabrik itu aja gitu loh. Jadi ya kalian harus cek juga lartasnya apa aja untuk produk mau kalian ekspor ataupun impor. Itu yang wajib kalian siapin semuanya gitu. Next, kalau misalkan forwarder yang ngurusnya dokumen apa aja? Kayak tadi misalkan kayak karantina, terus fumigasi. Kalau fumigasi itu kayak misalkan kalian kirim barang dan barang itu ada di palet pakai kayu. Nah, untuk negara-negara tertentu, terutama yang ribet-ribet ya, biasanya tuh paling ribet itu malah Aussie. Aussie itu harus difumigasi ISPM. Fumigasi ada beberapa juga. Ada fumigasi ISPM tuh benar-benar disemprot jadi 24 jam. Terus kalau negara Asia Tenggara itu fumigasi standar biasa tuh cuman paling kalau nggak salah 2 jam aja.
Terus ada lagi satu lagi fumigasi apa, gue lupa. Jadi tergantung negaranya juga. Jadi negara itu, tiap-tiap negara itu ada standar fumigasi yang masing-masing. Itu biasanya forwarder juga yang kerjain. Tapi biasa ada juga dari customer sendiri juga ada gitu loh. Ya. Nah terus kayak misalkan terus dokumen forwarder apalagi biasanya kalau untuk ekspor tergantung ya apa incoterm kalian apa gitu loh. Tapi yang kita provide biasa hanya PEB, persetujuan ekspor barang. Nah sebelumnya gue udah jelasin juga kalau misalkan mau ekspor, mau masuk ke dalam CY itu kita harus siapin PEB. Nah itu yang bikin siapa? Yang bikin adalah tim PPJK kita. Jadi tim PPJK kita akan dapat packing list invoice dan legalitas dari lu orang, itu yang akan kita pakai untuk bikin PEB. Nah PEB itu begitu udah jadi, udah ditransfer, kita dapat namanya NPE. Nota persetujuan ekspor. Nah itu NPE dan PEB yang kita bawa, yang supir trailer bawa ke Tanjung Priok untuk sebagai pasnya untuk masuk gitu. Jadi untuk masuk ke dalam siwa kita harus ada PEB dan itu dibikin oleh tim PPJK kita gitu. Nah nextnya apa? Nextnya ya kalau misalkan kita menghandle untuk freight-nya juga, ya kita akan bantu untuk follow up sampai keluar namanya bill of lading. Bill of lading itu gunanya untuk sebagai kayak ibarat bill of lading adalah bukti kalau kontainer itu adalah milik lo gitu loh. Nah jadi bill of lading itu nanti akan kita masukin ke LC, ke bank. Kalau misalnya kita pakai LC ya pembayarannya, nah kita masukin ke bank. Dan BL itu yang nanti akan diterima oleh si buyer. Setelah mereka bayar, mereka akan terima BL itu. Terima BL itu mereka akan tuker BL itu ke pelayaran yang bersangkutan untuk diganti menjadi DO, Delivery Order. Dan DO itu yang nanti akan mereka bawa ke pelabuhan untuk tarik kontainer keluar. Nah, jadi poinnya adalah di BL. BL itu nggak boleh hilang, kayak BL itu nggak boleh hilang karena kalau BL sampai hilang itu urusannya repot banget. Even lu harus ngurus ke kepolisian, terus untuk dapetin pengganti BL ya regulasi tiap pelayaran itu beda-beda. Cuman ada pelayaran yang request kalau lu mau reprint BL lu harus deposit duit senilai harga barang itu. Jadi misalkan barang lu harganya 1M atau 500 juta lah ya, barang lu 500 juta, lu harus deposit 500 juta ke pelayaran itu selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba ada orang yang mau mengklaim ada BL, tapi kenapa kontainer nggak ada. Nah itu adalah jaminan pelayaran. Jadi kalau sampai ada kejadian itu ya dia pakai uang deposit 500 juta itu untuk mengganti si orang yang megang BL itu. Makanya BL itu sangat-sangat sensitif dan tidak boleh hilang gitu loh ya. Nah oke. Terus sebelumnya gue udah jelasin juga incoterm itu adalah mungkin bisa dibilang jenis-jenis agreement lah ya, agreement antara supplier dan juga importir. Nah di situ yang paling umum yang kita pakai adalah CIF, Cost Insurance Freight, CNF, Cost and Freight, dan FOB, Free on Board. Nah CIF dan CNF itu sebenarnya sama, yang membedakan hanya asuransi. Jadi itu CIF dan CNF berarti si supplier atau eksportir bertanggung jawab untuk mengirim itu barang sampai dengan pelabuhan tujuan. Jadi si eksportir ini harus ngecek ocean freight, misalkan pengiriman ke Incheon, Busan, nah ke Korea. Jadi dia harus ngecek harga ocean freight dari Jakarta kirim sampai ke Incheon berapa duit. Nah itu dibayar oleh si eksportir. Dan tentunya itu nanti biaya itu akan dimasukin ke dalam nilai barangnya juga. Jadi misalkan barang harga 200 juta, terus freightnya let's say 5 juta ya jadi 205 juta. Pinter-pinter kalian gimana lah masukin harga lah. Biasanya dimasukin dalam harga gitu. Nah itu untuk CIF dan CNF. Jadi CIF berarti si shipper di luar itu masih bertanggung jawab untuk insurance lagi. Jadi insurance harus si eksportir apply. Nah tapi kalau CNF tuh nggak usah, itu bisa aja si importir yang apply. Nah next ada FOB, Free on Board. Free on Board itu adalah kebalikan dari CIF. Jadi si
si buyer, si importir, mereka yang akan arrange untuk ocean freight-nya, ocean freight ataupun air freight, itu semuanya sama ya. Jadi semua konsepnya sama. Mereka si buyer yang menentukan, mereka akan mencari mau pakai pelayaran siapa, pakai airline siapa. Jadi tugas si eksportir itu hanya mengirim barang, mengirim kontainer itu sampai ke pelabuhan Tanjung Priok. Udah, dan tugasnya beres. Tapi namanya BL itu tetap tektokan dengan supplier, dengan eksportir. Jadi nanti akan ada forwarder yang ditunjuk oleh si buyer, dan forwarder itu nanti akan komunikasi dengan kalian sebagai eksportir. Bahas, oh ini kira-kira BL itu kan isinya biasanya adalah detail barang di dalam kontainer itu. Jadi karena eksportir yang ngerti, nanti kalian akan isi misalkan 2 box barang apa, komoditinya apa, ukurannya berapa, gross weight-nya berapa, measurement-nya berapa. Nah itu yang kalian isi biasanya. Sampai dengan kalian agree, BL-nya udah oke, udah sesuai semua. Nah itulah nanti akan ada biaya lagi. Ada biaya namanya local charges atau origin charges. Itu biaya apa? Nah jadi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh shipping line. Nah jadi shipping line itu, jadi kalian harus bedain. Shipping line itu biayanya ada 3. Okay. Ada origin charges, itu adalah local charges di origin di negara asal. Ada namanya ocean freight, ada namanya destination charges gitu. Nah biasanya kalau kita adalah shipmentnya CIF atau CNF, kan kita dari origin yang ngecek harga. Biasanya harga yang dikasih itu udah include dengan local charges. Jadi mungkin jarang ada yang tahu local charges itu apa, tapi itu harga udah include. Tapi kalau kalian jual adalah FOB, yang notabene ocean freight dinego oleh si buyer, berarti kalian masih bertanggung jawab untuk bayar origin charges atau local charges. Dan itu harga lebih kurang pelayaran mirip-mirip. Jadi itu fixed cost-nya adalah di THC, Terminal Handling Charge. Itu untuk kontainer 20 adalah $95, untuk 40 adalah $145. Itu udah flat semuanya seluruh Indonesia. Tiap-tiap negara tuh beda, tapi di Indonesia adalah 95 dan 145. Di luar itu ada biaya apa? Di luar itu ada biaya misalkan beda-beda tiap pelayaran. Ada biaya admin, ada yang DOV, terus ada yang seal juga semuanya ada. Seal itu gembok ya seal ya. Nah cuman itu nilainya nggak terlalu signifikan. Biasanya sih kalau kayak DOV, admin fee mungkin sekitar nggak nyampe 500.000 per dokumen. Nah, jadi ya semakin banyak kontainer kalian pasti semakin murah di satu BL itu, gitu. Nah, oke. Nah, next biayanya apa saja? Nah, tadi gue udah jelasin. Jadi kalau misalkan untuk eksportir yang CIF, berarti biaya yang kalian tanggung adalah biaya pengiriman, biaya tracking ya, biaya custom clearance, biaya freight, dan shipping cost yang local charges tadi, itu yang menjadi biaya kalian gitu loh. Tapi kalau kalian jual FOB, berarti kalian tinggal keluarin biaya freight. Tapi biaya tracking, biaya custom clearance, biaya PEB, bikin PEB tadi, dan shipping cost itu tetap menjadi biaya kalian. Itu fix udah pasti jadi biaya kalian. Kecuali kalian jualnya itu ex-work. Nah ini ada incoterm lain lagi namanya ex-work. Itu adalah semua biaya ditanggung oleh buyer. Jadi kalian cukup di gudang, tunggu kontainer datang, kalian tinggal muat barang. Nah itu saya semua ditanggung oleh buyer. Itu namanya ex-works. Cuman itu juga lumayan sering sih sebenarnya. Cuman ya untuk pemula sih itu nanti aja lah gitu. Nah yang paling umum adalah tadi itu CIF, CNF, dan FOB. Nah di luar itu ada biaya apa? Ada lagi. Kayak tadi gue bilang insurance. Insurance itu kan if any, nggak selalu ada kan, tergantung agreement kalian sama buyer itu seperti apa. Dan kalau misalkan kalian yang pengiriman dari kota kecil, itu biasa ada biaya stripping yang tadi gue jelasin. Jadi kalian kirim pakai truk dulu, kirim ke dekat pelabuhan, misalkan ke Tanjung Priok, nanti ada stripping, itu bongkar. Jadi pindahin dari truk pindah ke kontainer ekspor. Atau misalkan adalah barang kalian adanya, barang atau pabrik atau gudang kalian ada di Kalimantan, di Pontianak.
Nah, Pontianak sebenarnya ada international port juga, cuman kan aksesnya nggak mungkin bisa ke seluruh dunia, pasti port-port tertentu aja. Nah, ada kalanya itu kalian harus kirim barang dari Pontianak ke Jakarta atau ke Surabaya pakai kontainer domestik. Oke, jadi kirim pakai kontainer domestik, nanti dari terminalnya itu beda. Terminal domestik atau terminal internasional juga beda. Jadi pada saat barang sudah sampai ke Tanjung Priuk, terminal domestiknya Tanjung Priuk, itu kontainer kita tarik keluar dari terminal, kita cari tempat untuk melakukan stripping dari kontainer domestik pindah ke kontainer ekspor. Nah, pindah baru habis itu kita masuk lagi ke terminal untuk ekspor. Nah, itu ada biaya tambahan gitu loh. Nah, costnya berapa ya? Costnya bervariasi gitu loh. Jadi itu juga untuk ngecek costnya berapa, kita mesti tahu juga bentuk barang kalian itu apa gitu loh. Nah, misalkan barang kalian, barang karung dengan barang mesin ataupun barang yang curah ataupun itu kan cara handlingnya beda-beda. Bisa aja pakai handling pindahinnya pakai tenaga manusia, pakai kuli ataupun pakai forklift, jadi beda-beda gitu loh. Nah, jadi ya kalau kalian mau ngecek harga ini ya kalian harus kasih detail lengkap ke kita gitu loh, ke forwarder. Detail barang misalkan kayak foto barang, terus barangnya packingnya pakai apa, beratnya berapa. Nah, itu kan harus jelas, harus detail semuanya. Jadi biar mereka bisa hitung, bisa kalkulasi kira-kira butuh kuli atau butuh forklift atau butuh apa gitu loh. Gitu. Nah, terus kayak misalkan LCL juga. Jadi kalau kalian pengiriman LCL kan namanya barang LCL kan curah ya. Itu kan gabung dengan barang-barang lain. Jadi itu packing kalian tuh bener-bener harus bagus gitu loh. Karena kalau misalkan semua kita kiriman kontainer, semua barang kita kan pasti handlingnya susun barangnya rapi tuh. Dari mungkin yang paling berat itu di paling bawah, dan kalau yang paling ringan ya di atas gitu loh. Tapi kalau kita LCL memang orang mereka udah biasa handling untuk susun begitu. Cuma kan kalau mau aman ya kita dipaletin pakai kayu gitu loh. Makanya pernah juga kejadian kayak misalkan kita nggak ngerti, kita kirim pakai packing ala kadar, pakai kardus biasa yang nggak sesuai standar internasional. Akhirnya di repacking lagi sama si consolidator itu, mereka packing lagi pakai palet gitu loh. Dan biasanya itu ya gua nggak mau ngejelekin, cuma kadang-kadang mereka ya sengaja lah, maksudnya packingnya itu di yang mestinya bisa di satu palet mereka bikin jadi 2 palet. Jadi biar costnya tuh lebih gede kan. Jadi karena makan space, jadi mereka dapat duitnya lebih banyak gitu loh. Nah, itulah salah satu kenakalan di si consolidator gitu. Bukan consolidator. Itu kenakalan antara kayak kong kali kong lah antara consolidator dengan pihak gudang, karena pihak gudang yang packing kan. Tapi ya mereka udah permainannya begitulah. Makanya harus hati-hati banget dan harus ngecek standar packing internasional itu seperti apa gitu loh. Ya. Nah, terus dan salah satu yang paling jadi concern gua ke semua customer gua, semua teman-teman gua, kalau kalian mau impor LCL, gua bukan sarankan sih, gua mewajibkan lo orang tuh harus pakai FOB, jangan CIF. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian CIF impor, berarti yang nentuin forwarder atau nentuin consolidator kan si pihak eksportir tuh. Dan kalian di sini kan hanya bisa menerima. Dan kalau consolidator itu, kalau udah CIF atau CNF, nanti di destination charges kalian bakal diketok harganya gila-gilaan. Jadi kalian akan, kalau kalian dapat biaya saat mungkin kalian kirim, let's say impor hanya 1 kubik, 1 CBM. 1 CBM itu kalau kalian dapat lokal charge itu 10 juta, jangan heran, itu udah biasa. Gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian FOB itu bisa jauh lebih murah dari 10 juta itu gitu loh. Makanya gue ke semua customer gue selalu bilang kalau impor LCL itu harus FOB, harus, nggak boleh CIF. Itu kalian pasti akan digetok gitu loh. Dan kalian juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau kalian nggak bayar itu duit, barang itu nggak bisa keluar. Jadi mau nggak mau kalian dipaksa secara tidak langsung untuk bayar gitu loh. Dan memang itu udah permainan consolidator dari zaman bahala. Memang begitu, mereka cari duitnya begitu gitu loh. Jadi kalian harus hati-hati banget. Ya, oke. Nah, terus gue mau bahas lagi. Dulu sebelumnya gue juga sering bahas mengenai undername gitulah. Nah, untuk
untuk di pemain forwarder ataupun bukan pemain forwarder sih, mungkin lebih tepatnya eksportir atau importir. Nah itu ada kalau gua sendiri mostly gua handle adalah ini resmi. Jadi semua izin semua udah dari si eksportir atau importir, jadi nggak ribet gitu loh. Jadi kita mah yang pasti-pasti aja gitu. Nah tapi di luar itu mungkin ada beberapa teman-teman, mungkin ada customer juga, mereka masih perusahaan baru yang belum ada PT, akhirnya mereka terpaksa harus under name gitu loh. Nah pada dasarnya itu sama, mau impor atau ekspor resmi dengan under name itu sama, cuman bedanya si eksportir atau importirnya itu pakai bendera orang lain. Nah tapi biaya yang kita bayarkan itu sama dengan impor resmi atau ekspor resmi, sama, kecuali ada tambah satu item yaitu jasa handling untuk under name, itu aja. Sisanya itu sama, kita kwitansi semuanya resmi semua. Even kalau lu mau ambil lu kalau impor lu mau ambil PPN masukannya juga bisa gitu, tinggal di QQ, itu nggak masalah. Nah ada lagi itu namanya borongan. Kalau borongan itu sebenarnya sama juga kayak under name. Cuma kalau under name kan kita transparan tuh, misalnya semua kwitansi kita lampirin gitu loh. Tapi kalau borongan itu ya nggak ada semuanya gitu loh. Nggak ada kwitansi, nggak ada apapun itu. Jadi ya bener-bener based on trust. Jadi kalian nggak akan pegang dokumen apapun. Jadi semua komunikasi hanya by phone dan kalian hanya cuma bisa menunggu gitu loh kapan barangnya nyampe. Dan itu biasanya kalau untuk LCL impor tuh sekitar 1 bulan plus minus lah ya, tergantung si kondisi bea cukai juga gimana gitu. Cuman ya itu bener-bener bisnis yang trust sih, itu karena lu gak ada dokumen apapun. Kalau lu under name lu masih ada dokumennya gitu loh. Even kalau lu punya PT, lu mau impor barang nih, lu mau impor barang, lu punya PT tapi lu nggak ada lartasnya, lu bisa pakai under name terus QQ ke perusahaan lo. Dan di situ ada dokumennya semua jelas gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa ya lu ada pegangan dokumen gitu. Tuh, nah itulah bedanya antara resmi, under name dan juga borongan gitu. Nah terus kenapa gue bilang kenapa banyak forwarder yang nakal? Nah itu ya sebenarnya karena dunia forwarding ini, dunia logistik ini masih abu-abu, masih banyak orang yang nggak ngerti. Dan kebanyakan orang yang nakal, forwarder yang nakal itu biasa mereka ngincernya diimpor. Karena impor kita tuh sangat complicated dan udah diakui seluruh negara, seluruh dunia tuh udah ngakuin kalau impor di Indonesia tuh ribet banget gitu loh. Dan itu bisa menjadi celah para forwarder lah ya. Contoh nakalnya gimana kalau misalnya kalian nggak tahu, kalau kita impor itu kan ada namanya kan bayar PPN masukan, PPH dan juga bea masuk. Nah, bayar bea masuk itu kalau misalnya kita impor dari Cina itu kan kita ada pakai namanya CO atau Form E. CO itu Certificate of Origin, jadi itu atau Form E. Jadi di kita ada perjanjian dagang antara Indonesia dengan Cina, AFTA. Di situ untuk HS code tertentu, kalau kita impor dan kita bisa provide CO atau Form E itu, bea masuk itu bisa dikurangin atau dihapuskan. Jadi bayangin biasanya mungkin normalnya itu bea masuk adalah 10% dari value barang, dan dengan kita provide CO 10% itu bisa dihapuskan gitu. Tapi ada beberapa yang malah kita provide CO malah bea masuknya jadi naik juga ada gitu loh. Kalau kayak gitu ya lu gak usah provide CO gitu. Nah itu kalau yang nakal tuh biasa dia ngakalinnya kalau importir yang nggak ngerti begituan ya dia bohong, dia bisa bohongin si importir, bilang oh pak ini barangnya kena notol loh, kenapa bisa kena notol itu ada banyak faktor. Jadi itu bisa aja barang lu dianggap under value, dianggap apa yang lu laporin, karena semakin tinggi lu lapor berarti kan semakin banyak pajak yang harus lu bayar kan. Nah itu kayak indikasi mereka curiga kalau lu under value itu kena notol, berarti CO lu gugur. Atau bisa juga barang fisik nggak sesuai dengan dokumen, itu juga bisa gugur. Terus bisa juga jadi tuh kalau di dokumen ekspor impor itu antara packing list, invoice, BL, CO, asuransi itu isinya harus sama persis, nggak boleh beda titik koma pun. Kalau ketahuan ada satu angka atau satu digit yang berbeda atau kurang, itu bisa langsung gugur juga. Nah, terus masih banyak faktor yang lain gitu loh. Nah, makanya kalau untuk impor itu benar-benar kita sebagai forwarder tuh harus hati-hati banget. Kita benar-benar harus ngecek semuanya.
benar-benar udah sesuai apa belum gitu loh, karena resikonya adalah SEO-nya bisa gugur gitu. Gugur ya lu bayangin aja, misalnya satu kontennya 300 juta, 10% udah 30 juta gitu loh. Lah emang kita forwarder untungnya segede apa gitu loh kan. Nah makanya tuh resiko tuh sebenarnya besar banget gitu, cuman ya itu ya part of our job ya mau nggak mau kan. Nah makanya kita juga dari gua sendiri pribadi, gua juga hire karyawan, gua juga benar-benar milih-milih banget, gua picky banget sih milih karyawan gitu loh. Jadi bisa dibilang turnover gua tinggi ya tinggi karena ya lu gua terima 3 bulan gak cocok ya udah bye gitu loh, gua cari yang lain, gua cari sampai cocok gitu loh. Makanya tuh service sangat penting banget gitu. Nah terus ya itu terus banyak importer kita juga nggak tahu lah apa saya bea cukai custom credit kita ngapain aja sih gitu. Jadi karena kurangnya pengetahuan jadi ya banyak yang bisa ditipu-tipu gitu loh, dan yang diincar mostly ya importer gitu. Eksportir celahnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya masih banyak yang mau gue bahas nih, ada satu lagi cuman kayaknya nggak keburu, jadi mungkin gue lanjut next session. Ini gue coba jawab Q&A dulu ya. Sini ada yang nanya kalau ekspor dokumen vanili yang ngurus dokumen atau forwarder ya dokumen apa dulu yang dimaksud nih. Makanya baik lagi kan, kalau vanili kan tinggal dicek HS code-nya aja kan. Kalian lu cek HS code-nya ya, terus lu lihat ada lartasnya apa enggak gitu loh. Kalau nggak ada lartas ya udah ya seperti normal ekspor biasa gitu loh. Nggak ada yang ini kok, nggak ada yang aneh-aneh kok. Kayak tadi gue udah jelasin semua kan, dokumen apa aja yang diurus oleh forwarder dan oleh eksportir gitu. Terus iya nanti di save kok ya. Aturan untuk impor chemical gimana kok? Natrium dioxide ya cek HS code-nya bro. Ya kan lu kan tinggal cari HS code-nya berapa, terus nanti lu cek di insw.go.id. Kira-kira di situ ada lantas apa enggak? Karena terus terang gua nggak mungkin hafal sih. HS code tuh gua nggak tahu ada berapa banyak, kayak ribuan, apa ratusan ribu, apa jutaan, gua nggak tahu, tuh banyak banget, nggak mungkin ada orang yang hafal. Even bea cukai juga mereka nggak mungkin hafal sih. Gitu. Jadi ya kalian, kenapa gue suruh kalian yang ngecek HS code itu, karena kalian yang ngerti produk. Gue aja nggak tahu tuh natrium dioxide itu buat apa, gue juga nggak ngerti gitu. Jadi ya lu harus ngecek gitu loh, karena nanti di HS code tuh ada penjabarannya kan. HS code ada 8 digit tuh. Nah biasanya 2 digit belakang itu ada banyak lagi gitu loh. 2 digit belakang beda-beda, dan di situ nanti ada, pas kalian klik itu ada penjabarannya. Ini untuk produk apa, dan biasanya itu penjabaran itu bedanya beda-beda tipis gitu loh. Jadi benar-benar kalian harus baca dengan detail, jangan sampai salah gitu. Karena apalagi kalau kalian impor, kalau sampai salah HS code dan ternyata kena masalah ternyata yang mesti kena lartas, terus kalian salah baca, kirain nggak ada lartas, begitu sampai sini wah itu panjang sih urusannya, dan cost-nya itu bakal berjalan terus. Karena kalau kita mau ekspor atau impor itu kan kita harus taruh kontainernya di dalam pelabuhan di Tanjung Priok, dan itu ada cost namanya storage, dan storage itu ya lumayan mahal. Kalau kita impor, storage itu kan dia biaya storage itu dia progresif. Dari dia ada masa 1, masa 2, masa 3. Start dari kalau nggak salah sekitar 40 ribuan. Hari pertama free, hari kedua tuh 300%, dan dikali 40 ribuan. Terus hari ketiga adalah 600%, hari keempat dan seterusnya adalah 900%, which is tuh sekitar 400 ribuan per kontainer per hari. Jadi bayangin kalau lu orang kontainer udah nyampe tapi barang lu nggak bisa keluar gara-gara legalitas lu, tuh biasa kalau udah nyangkut di legalitas tuh bisa sampai berminggu sampai berbulan-bulan baru selesai, dan itu costnya bakal jalan terus. Itu baru storage, belum lagi namanya demurrage. Demurrage adalah biaya dari shipping line. Jadi misalkan lu kalau kita dealing harga biasanya kita ada minta namanya free time. Free time itu adalah masa waktu yang bisa kita pakai untuk kontainer ya. Masa waktu yang bisa kita pakai untuk kontainer setelah barang tiba di tujuan. Jadi let's say kita ngomong impor nih. Kita impor, kita dapat free time itu 21 hari. Ya. Jadi itu free time itu ada detention dan demurrage gitu. Sebenarnya kalau untuk Indonesia itu adalah combine. Combine itu berarti bisa dipakai
detention atau demurrage. Karena demurrage sebenarnya adalah biaya di dalam pelabuhan. Jadi selama kontainer di dalam pelabuhan itu namanya demurrage. Tapi kalau biaya sudah di luar pelabuhan namanya detention. Kalau zaman dulu mungkin let's say 10 tahun lalu itu ada biaya demurrage dan detention. Tapi untuk sekarang itu di Indonesia itu pakai combine. Dan tiap-tiap negara itu beda-beda. Kalau di combine misalkan dapat 21 hari combine, berarti kalian bisa pakai dimanapun. Tapi kalau lewat dari 21 hari itu kalian kan di charge. Dan charge-nya itu berbeda-beda tiap-tiap pelayaran. Cuma range-nya itu sekitar $50 per hari per kontainer. Gitu. Jadi bayangin, lu kalau misalkan barang lu nggak keluar, lu mesti bayar storage 400 ribuan per hari. Dan bayar detention atau demurrage ini $50 per hari per kontainer lagi. Dan itu cost-nya itu gede banget. Gitu. Oke, nah kalau dari Bali mau ekspor kok kena port Surabaya, ya benar. Kalau dari Bali itu pasti dari Surabaya karena itu paling dekat. Jadi port international port yang paling umum itu main international port di Indonesia cuma ada 5, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar. Di luar itu masih ada international port, cuma itu bukan mainnya gitu loh. Kayak misalkan di Pekanbaru juga ada, di Lampung juga ada. Terus di Manado juga ada, cuman ya itu maksudnya bukan main port gitu loh, itu masih port-port kecil. Oke, nice. Itu port paling dekat kalau dari Bali untuk ya nanti di save. Berarti barang diambil menggunakan truk kontainer ke Bali lalu dikirim ke Surabaya untuk diekspor. Yes, benar. Nah, jadi kayak misalkan Bali, ini kalian kalau Bali aksesnya bisa dilewatin kontainer, mendingan langsung pakai kontainer, biasanya lebih murah. Jadi langsung ngambil kontainer kosong dari Tanjung Perak atau Surabaya, langsung dikirim ke Bali untuk di loading barang atau stuffing. Kita biasa ngebahasnya stuffing kalau di dunia shipping, stuffing barang, terus balik lagi ke Surabaya untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, gitu loh. Forwarder apa yang namanya forwarder ada. Forwarder gue ada Bayo kok, di Bayo Boys itu ada Seto Global Indonesia, cabangnya sekarang baru ada di Jakarta dan Surabaya baru ada 2. Ya doain aja mudah-mudahan tahun ini bisa buka cabang di Semarang gitu loh. Sebenarnya Semarang udah dari tahun lalu pengen, cuma gara-gara COVID nih. Kacau memang. Nah untuk harga FOB nanya ke forwarder juga. Nah untuk harga FOB CIF-CNF sebenarnya itu kalian nggak wajib nanya ke forwarder. Cuma kalau kalian mau gampang kalian nanya ke forwarder. Tapi kalau kalian udah benar-benar ngerti, kalian bisa langsung direct ke pelayaran juga gitu loh. Pelayaran, cuman kadang-kadang pelayaran itu kan, maksudnya ya gimana ya, mereka yang punya produk, mereka yang berkuasa lah ya. Kadang kalau misalkan orang yang nggak kenal, ya mereka malas ladenin sih gitu loh. Jadi mostly jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya forwarder gitu loh. Cuman kalau ada kayak pabrik-pabrik gede, kayak misalkan Indofood ataupun Gajah Tunggal atau siapapun itu, biasanya mereka juga ada yang direct ke pelayaran juga, langsung kontrak ke pelayaran. Karena ya obviously ya pasti lebih murah kan, karena kan mereka direct ke pelayaran gitu loh. Kalau kita kan pasti ngambil margin lagi. Aku mau nanya kenapa banyak buyer India nembak harga murah banget ya? Apa karena mereka habitnya memang pengen harga miring banget? Nah sekarang gini aja deh, kita ngomong aja deh. Lu kalau gua pribadi nyari customer, gua paling takut ketemu customer India, paling takut. Karena harganya itu pasti digencar habis-habisan sampai tight juga nggak bersisa gitu loh. Jadi itu bener-bener gua avoid banget deh ketemu nama India. India itu udah harganya murah banget, bayarnya lamanya luar binasa gitu loh. Makanya kalau sometimes gue dapat customer India yang bayar on time itu gue aja emes gitu loh. Dia bilang oke, kredit 1 bulan 30 hari oke. Dan dia bayar 45 hari, itu aja gue ada tepuk tangan buat mereka gitu. Biasa mereka bisa 2-3 bulan baru bayar. Makanya kalau kalian mau jualan ekspor ya lebih baik avoid India lah. India tuh luar biasa sih dia orang. Vanili gimana? Kayak banyak yang nanya vanili ya. Sebenarnya vanili itu menarik sih untuk diekspor sih, tapi apanya yang gimana gitu loh. Sebenarnya kan kalau untuk ekspor kan gue udah sering ngajarin juga kan. Maksudnya cara pertama paling simpel, lu mesti cek dulu high score-nya ada lartas apa enggak kan. Setelah itu lu tinggal cari buyer gitu. Lu product knowledge dulu, habis itu lu tinggal cari buyer. Bayarnya kan udah sering gue share juga di highlight gue, lu bisa lihat lah di situ. Nggak susah kok sebenarnya gitu.
Kalau belum ada PT dan mau ekspor bisa pakai under name, bisa under name gitu. Cuman ya enggak semua forwarder punya fasilitas under name. Jadi misalkan gua ada vendor under name, gua ada 2, dan 2 itu kan dia nggak bisa accept semua item juga kan. Jadi ya baiknya harus dicek juga gitu loh. Tetap harus ada HS code-nya juga gitu loh. Perbedaan ada surrender bill dan telex bill. Nah, jadi gini, kalau bill of lading itu biasanya kita terima adalah original BL. Original itu artinya kita terima fisik, jadi benar-benar ada fisiknya. Tapi selain original original ada 3 rangkap ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ekspornya ke Singapura kan cepat, kapal cuma 2 hari. Kalau kita kirim pakai DHL dokumennya itu, atau kita masukin ke bank, itu kan biasanya butuh waktu 3 hari tuh baru nyampe. Itu kan kelamaan kan, sedangkan nanti akan timbul biaya di biaya storage dan detention di Singapura itu. Nah, makanya itu kadang kalau untuk yang destinasi yang deket atau yang orang mau cepet, biasa mereka pakai surrender BL atau telex BL atau telex release sebenarnya. Surrender BL atau telex release itu apa? Itu sebenarnya sama aja. Jadi itu adalah kita terima original BL, kita endorse belakangnya, kita stempel, kita endorse, terus kita balikin ke pelayaran, bilang gue mau ajuin jadi surrender atau telex release. Nah, jadi BL akan diterima balik oleh si pelayaran. Setelah itu mereka akan kirim email ke agent mereka di negara destinasi. Mereka akan info ke agent mereka kalau BL sudah di telex. Jadi si importir di negara situ bisa rilis, bisa dapat DO tanpa BL gitu. Jadi tapi nanti BL ada bukti telex release juga. Tapi bukti telex release itu ya itu enggak sepenting BL lagi, original BL gitu loh. Gitu. Biasanya itu untuk mempercepat sih, karena kalau kirim pakai DHL kan kelamaan butuh 3 hari kan biasanya. Gitu. Bro, boleh jelaskan pernah nggak salah dokumen atau miss something berdasarkan pengalaman bro? Salah dokumen mah sering bro. Ya namanya human error adalah pastilah. Cuma juga sering banget juga enggak lah ya. Mungkin setahun 1-2 kali adalah human error. Cuma kan kita belajar dari kesalahan dan udah tahu ini bisa terjadi kesalahan karena apa? Mungkin SOP-nya kurang tepat. Ya udah kita coba ganti lagi SOP, cari sampai paling tepat gitu loh. Ya soalnya hal-hal kayak begini kan kita kan semuanya learning by doing ya, nggak ada yang perfect 100% gitu loh. Even gue yakin mau perusahaan segede DHL apapun mereka pasti pernah ngelakuin kesalahan gitu loh. Nah makanya itu kita di sini kenapa gue picky banget cari karyawan ya itu gitu loh, karena di sini kita bisnisnya beda, sangat sensitif gitu loh. Untuk ekspor kopi apa aja kok yang disiapin dari eksportir? Ya nggak ada, kalau secara legalitas tadi ETK-nya aja gitu loh yang disiapin. Make sure ya lu ada ETK-nya atau lu cari under name yang perusahaan under name yang ada ETK-nya gitu. Kalau selain packing list, ya cuma itu aja, packing list invoice doang sih yang disiapin gitu. Ya. Oke, ya ntar di save. Oke, apakah bisa under name? Ya bisa. Kalau FOB, fee forwarder yang bayar langsung. Nah, tadi gue udah jelasin kan, kalau misalnya FOB ya berarti si eksportir masih bertanggung jawab untuk bayar tracking, custom clearance, PEB, sama local charges dari shipping line itu. Nggak usah dicatat, ngomongnya pelan-pelan. Nanti di save kok ini, jadi nanti bisa didengar ulang-ulang ya. Oke, bisa nggak langsung pakai kontainer internasional aja langsung? Ya bisa, kenapa nggak bisa gitu loh. Ya tergantung daerah lo bisa lewat kontainer, kalau nggak bisa lewat kontainer gimana caranya kan? Tuh. Kalau CNF hanya sampai pelabuhan tujuan atau alamat buyer. Sampai pelabuhan tujuan. Kalau sampai alamat buyer itu namanya ada lagi incotermnya DDU atau DDP. Nah, DDU delivery duty unpaid, DDP delivery duty paid. Itu adalah kebalikan dari ex-work. Jadi kita eksportir bertanggung jawab kirim barang sampai ke gudangnya si buyer. Nah, bedanya U dan P apa? U adalah unpaid, itu berarti tax-nya unpaid. Itu berarti tax dibayar tetap oleh si importir. Tapi kalau DDP, di delivery duty paid, berarti tax pajak
bea masuk, PPN segala macam si importir kita yang bayar, eksportir yang bayar. Tapi itu jarang banget sih. Biasa paling ada di DIU doang gitu loh. Itu juga nggak terlalu sering lah. Tuh. Oke, FOB untuk LCL sama aja. FOB mau untuk LCL atau FCL itu sama aja konsepnya gitu. LCL apanya lupa. Oh, bantu ya, less container load, pinter. Curah gak bener yang kontainernya, iya bener, itu curah. Jadi kayak misalkan bisa aja dalam satu kontainer itu ada barang yang punya mungkin 10 orang gitu loh, jadi barangnya beda-beda gitu. Importir LCL better, FOB yes 1000% gitu. Oke, kalau ekspor LCL apa kita pegang BL juga? Iya dong, semua pasti pegang BL semua. Jadi kalau untuk laut kita bilangnya BL, kalau udara RWBL, tapi sama aja gitu loh. Oh iya, ini masih banyak pertanyaannya, cuman kayaknya udah 1 jam nih gengs. Kayaknya nanti nextnya pertanyaan gue lanjut di next session aja ya. Gue belum tahu kapan mau live, nanti gue info lagi. Nah terus mengenai giveaway, nah itu gampang kok. Nanti gue akan kasih giveaway untuk OVO atau GoPay senilai 100.000 per orang untuk 3 orang. Caranya kalian tinggal like ini apa feed IGTV gue, lu orang like, terus lu orang repost dan kasih komen yang menarik. Nanti besok malam gue umumin siapa pemenangnya. Oke? Sip. Oke, nanti next session gue bakal lanjut lagi. Gue akan mau jelasin lagi tentang cara nakal forwarding untuk nyari duit di mana gitu. Oke? Sip. See you guys. Thank you semuanya. Dah.